Ambil lagi. Ya, Pak Dana. Masih dong. Terima kasih banyak. Kali ini kita diajak untuk berefleksi bersama tentang bagaimana keadaan alam yang senantiasa ingin mengangkat harkat dan martabat manusia. Kalau dikatakan pada hari ini yang terlihat dalam cerita itu, hendaknya itu senantiasa dimaknai setiap hari. Bukan hanya karena menjelang kata wajah atau digunakan lagi, tapi kalau semua orang merasakan bahwa mereka yang ada dalam keseharian mereka pasti hanya ada proses syukur. Tidak akan mengingat lagi bahwa Allah seperti yang begitu atau pada sesama harus begitu tidak. Setiap hari selalu dia akan mengingat. Ya, umat harus selalu menyeimbangkan ya. Kalau dia melihat hanya pada saat ini saja ekonomi sedang susah, ya pasti dirinya atau hatinya akan susah. Tapi kan coba sebelumnya kan dia udah mendapatkan kebahagiaan, udah mendapatkan rezeki. Kalau diseimbangkan mana lebih banyak, rezeki atau masalah tantangannya? Nah maka jadi orang harus balance gitu. Jangan hanya melihat kedukaannya, kesusahannya. Lihat banyak rahmat yang justru sudah diterima, sehingga menjadi seseorang itu menjadi seimbang. Sehingga ketika dia menghadapi kepada Tuhan, ketika Tuhan yang nggak dikabulkan, dia nggak bersungguh-sungguh gitu, ya kan? Tapi dia lihat ini saya dikabulkan, ini dikabulkan, maka dia ada sudah Tuhan hanya mau melihat bagaimana kesetiaan saya dalam doa, kesetiaan saya dalam tetap beriman kepadanya. Di luar masalah keseharian saat ini Indonesia sedang diuji coba berbagai macam gejolak, masalah keamanan, ancaman teror, seperti intimidasi, kemarin ada isu soal keberatan, sweeping segala macam. Apa yang mesti dilakukan untuk menyikapi hal seperti itu? Ada kondisi intoleransi yang muncul di Indonesia jelang akhir tahun ini. Oke, intoleransi sudah pasti jangan diberi tempat. Itu pun intoleransi bisa terjadi juga pada kita ya. Karena kalau kita memberikan peluang intoleransi, maka yang terjadi malah hal yang tidak baik akan berkembang. Tapi ketika seseorang pada dirinya sendiri misalnya melihat orang lain yang berbeda terus nggak terima, dia kemudian bisa mensikapinya secara positif ya, maka dari dirinya sendiri dia sudah memupus hal-hal tersebut sehingga terjadi. Sehingga ketika dia harus berpraktek keluar terhadap sesamanya, tidak akan terjadi. Maka yang bisa kita lakukan adalah mungkin sebagai minoritas kita nggak bisa mengingatkan karena akan terjadi rasa tidak enak atau apa. Tapi mungkin ya kita bisa melakukan mulai dari lingkungan kita sekitar dulu, gitu ya. Mulai memberi tempat untuk bagaimana kita membaur dengan orang lain. Biasanya intoleransi itu kan terjadi karena ada eksklusivisme. Ya, karena kita merasa sudah minoritas terus menarik diri, semakin hilang, semakin gak dikenal. Tapi ketika kita menghadapi ada intoleransi, tapi kita terus terlibat dalam artian, mari kita bekerja bersama dalam hal-hal yang bisa bersama-sama kita kerjakan, gak akan terjadi itu lagi eksklusivisme. Kita bisa semakin masuk. Misalnya di lingkungan setempat ya, ada misalnya kerja bakti bersama, atau ada yang keseripahan ada yang berduka segala macam ya. Nah itu kita ikut bersama-sama. Nah itu kan hal-hal kemanusiaan yang nggak perlu seseorang itu agamanya apa atau seseorang itu latar belakangnya apa. Tapi ya ini agama seperti politik kan. Bagaimana menciptakan politik yang bersih? Semua orang merindukan itu. Atau sebagai lingkup yang lebih besar. Ini negara kita. Semua orang kalau dilihat lagi bahwa semua ini bangsa manusia kan harusnya bersatu. Nggak ada manusia yang darahnya kalau dibelek itu warnanya biru kan. Semua darahnya merah. Tuhan kita sebenarnya satu yang menciptakan. Dengan perbedaan itu sebuah keniscayaan. Tapi bagaimana Tuhan menghendaki kamu yang berbeda-beda bisa nggak bersahabat? Bisa nggak sebagai saudara? Allahnya satu, saya yang menciptakan.
Emangnya ada alam macam-macam yang kita nggak ada misalnya. Terakhir untuk refleksi akhir tahun dan harapan di 2017 nanti, apa sebetulnya yang menjadi keinginan umat untuk terutama dari pemerintah sebagai pelayan umat, apa sebetulnya? Sebenarnya iklimnya sudah mulai baik ya, di mana hukum positif itu selalu dikedepankan. Hukum positif itu kan adalah hukum yang mengayomi semua bangsa negara dan diundang-undangkan. Nah itu yang selalu saya bilang, ketika hukum itu coba dijalankan dengan baik dan semua orang sama di hadapan hukum, akhirnya itu menjadi sesuatu yang enak kok untuk bersama. Gitu, ya. Bahwa misalnya kita melakukan ngurus sesuatu deh, ada rule-nya A, B, C harus kita lewati. Nah ketika itu udah dilewati, kan enak sekali kan. Gitu, ya. Nah itu, maka negara sebagai apa ya, orang yang dipercaya oleh amanat rakyat untuk mengedepankan itu, ya silakan menjalankan dengan sebaik-baiknya dengan sistem keadilan yang ya itu kita punya dasar-dasarnya ya, Pancasila, katanya kita bangsa religius ya, agama juga gitu ya. Tapi kan kita harus tahu bahwa negara yang bisa membuat itu semua kalau negara itu punya kedaulatan diakui dan Oke, terima kasih. itu aja. Sukses selamat Natal. Terima kasih banyak. Doakan bangsa dan negara kita ya. Bisa lancar semuanya. Voice of America pasti didengar banyak orang. Oke, sip. Aku boleh foto berdua sama orang? Boleh. Ya. Sudah dipakai